Senang sekali tentunya hari ini bareng saya Sandika selaku Ketua Bidang Public Speaking di Rumah Millennials dan selamat datang di acara Ngobrol Bareng Ramadan Inspirasi dari Rumah. Oke, boleh dong teman-teman semuanya minta reaction-nya, boleh kasih jempolnya ya. Boleh minta reaction-nya, kasih jempolnya semuanya. Oke, aku mau absen jempolnya ya. Ada Mbak Nurmala nih, jempolnya belum dikasih. Terus ada siapa lagi nih ya? Yang jempolnya boleh ditunjukin dulu. Oke, dan siang hari ini tentunya kita akan ngobrol-ngobrol seru. Ini ngobrolnya bukan sembarang ngobrol, karena tagline-nya adalah inspirasi dari rumah. Dan kali ini kita akan menghadirkan salah satu pembicara yang keren banget. Ada yang kenal nggak sama pembicara kita yang satu ini? Udah tahu belum pembicara kita yang satu ini? Oke, nah kali ini kita akan ngobrolin tentang speaking authentic, yaitu presentasi menjadi diri sendiri dan tetap bikin sensasi. Bareng sama Mas Didi Mudita. Hai Mas Didi. Mana nih Mas Didi? Halo Mas Didi. Halo, nyala nggak? Oke, Mas boleh suaranya agak dikencengin ya. Halo, Oke, dengeran nggak? Mas kedengeran, kedengeran. Oke, Oke. Halo Mas Didi, apa kabar? halo, gitu deh, masih waras. Senang banget nih, by the way, gue di sini bisa ngobrol sama Mas Didi, dan tentunya di obrolan kita yang seru ini tentang presentasi jadi diri sendiri dan bikin sensasi. Tapi ini bikin sensasinya, by the way, ini ya Mas ya, maksudnya bukan sensasi yang, pokoknya sensasinya berbeda daripada yang lain. By the way Mas, gimana nih kabar lo di rumah selama masa pandemi? Ya itu, waras, berusaha waras, ya kan? Berusaha waras, terus? Udah mulai biasa lah, tinggal di 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 rumah sini, terkumpul di sini, karantina dalam rumah, segala macamnya di rumah. So far so good, ya semoga aja bisa terus begitu. So far. Oke, benar banget. Nah, Mas, by the way, di sini kita tuh ngeliat ya teman-teman yang udah pada absen, itu ada di kolom chat. Ada yang dari Hmm. Bogor, wow, ada yang dari Pekanbaru, ada yang dari Wow. Bandung, dan masih Mm-mm. banyak lagi. Mungkin Mas Didi boleh say hello kepada mereka-mereka semua yang terpencar dari Sabang sampai Merauke. Horas Medan, Pekanbaru gue nggak tahu ya. Kalau Bogor, kumaha kabarna damang. Surabaya, piye kabare. Kaltim gue nggak ngerti. Buat semua dari Sabang Merauke, thank you so much for joining us. Mudah-mudahan beberapa jam ke depan berguna buat lo semua ya. Gitu. Oke, barangkali buat teman-teman yang lagi di Korea mungkin annyeonghaseyo. Oh, Mas Didi, suka halo. nonton drama Korea nggak? Gue suka, kebetulan drama Korea enggak, tapi kalau film Korea gue suka banget. Dan gue ngikutin beberapa YouTubers TKI Korea, jadi seru lah. Seru ya. Oke. Dan anyway, Mas Didi ini kan mungkin ada yang bertanya-tanya nih Mas, ya kan? Mm-mm. Mas Didi ini milenial, bukan milenial sih, seniornya milenial ya Mas ya? Iya, ya, gue kolonial sih. Sorry itu sih, tapi gue kolonial. Iya, ini maksudnya milenial, narasumbernya kolonial ya. Jadi kita sebetulnya sama-sama milenial. Nah, by the way, di obrolan kita kali ini, nanti tuh Mas Didi akan sharing-sharing gitu kan sama kita semua. Caranya presentasi jadi diri sendiri tuh gimana, terus tetap bisa bikin sensasi. Dan anyway juga, buat yang belum kenal sama Mas Didi, siapa sih Mas Didi ini? Nah, Mas Didi ini adalah salah seorang yang dulunya banyak berjasa kepada rekan-rekan artis gitu ya Mas ya. Bisa dibilang Wadaw. coach artis, Wadaw. coach artis yang menaikkan nama, misalnya ada Panji, stand up comedy, terus ada Indra Bekti yang sukses jadi Wadaw. presenter kondang, dan juga ada Mas Iwet Ramadan. Anyway, Mas Didi, gue pernah loh Yes. dulu satu sama Mas Iwet Ramadan. Ternyata Wis. orangnya seru banget ya. Iya, ya, rame emang. Orangnya Ternyata rame, umur rame. itu walaupun umur terus makin produktif, makin dewasa, itu tidak menghilangkan rasa milenialsnya, rasa keseruannya gitu ya Mas ya.
Iya, iya, mudah-mudahan sih begitu ya. Kita orang-orang yang lupa umur sih lebih tepatnya. Bawaannya pengen muda, terus ya still Yoi. forever. Oke. By the way, Mas, ngomongin soal tentang presentasi jadi diri sendiri. Mm-mm. Yang Mak tuh pengen tanya dulu nih ya, Mas, sama lo nih. Buat teman-teman Mm. juga barangkali yang sudah mulai bertanya-tanya, barangkali teman-teman yang ada di sini juga sebetulnya ada yang udah pernah ikut workshop public speaking atau Mm. seminar atau kursus dan lain-lain. Mm. Tapi kadang-kadang gini juga ya, Mas. Kita tuh kan sering ya, Mas, kayak ngelihat banyak orang presentasi dan mereka itu pengen nih presentasi yang keren. Tapi Mm. ternyata ketika misalnya realisasinya, eksekusinya, presentasi yang keren, saking mereka fokus pengen jadi presentator yang handal, yang keren, kadang-kadang mereka lupa menempatkan diri. Artinya Mm. kayak jadi orang lain dan lain-lain. Menurut lo gimana nih, Mas? Maksudnya kayak presentasi jadi diri sendiri itu tapi tetap bisa kelihatan keren, itu tuh kayak gimana sih? Gini, lo sering nggak ngerasa kalau misalnya gini, lo makin belajar teknik public speaking, lo justru malah makin susah Ya. menguasai panggung? Iya, betul. Waktu gue dulu awal-awal kok jadi banyak banget ya PR-nya yang harus Heeh, dihafalin gitu kan. heeh, heeh. Tiba-tiba kita bingung sendiri gitu. Eh, Jadinya lo kadang lupa pada saat lo gini, akhirnya sering muncul kata nggak pede, betul nggak ya? Oke, Nggak setuju. percaya diri. Pada saat apa sih kita ngomong kita nggak pede? Itu pada saat kita disuruh presentasi. Pada saat kita tiba-tiba ada di panggung dan anjir gue nggak pede gitu kan ya. Terus pada saat harus presentasi di ruang meeting gitu ya, padahal orangnya nggak banyak, terus tiba-tiba ada tuh momen-momen di mana akhirnya kita stuck dan gokil nih gue nggak pede gitu. Nggak percaya sama diri sendiri. Ini momen-momen di mana tiba-tiba kata-kata ini nongol. Kayak Mm-mm. tiba-tiba pada saat seluruh perhatian dunia tertuju sama lu, barulah di situ lu bilang, anjir, gue nggak pede, nggak percaya sama diri sendiri. Betul ya? Nah, Oke, setuju. pertanyaannya adalah gini, tapi kenapa lu percaya sama sahabat lu? Lu percaya sama pacar lu? Kenapa coba, Sandi? Gue tanya sama lu. Kenapa lu bisa Oke, percaya sama mereka? ini gue jawab ya. Eh, Coba lu jawab, kenapa lu bisa percaya Halo? sama mereka? Halo? Oke, kenapa gue bisa percaya sama mereka, let's say sama sahabat atau sama pacar. Tapi by the Mm-mm. way, Mas, sekarang Ya. lagi punya pacar, jadi Oh, ya. percayanya sama sahabat gitu ya. Ya. Oke, kenapa sama sahabat? Mungkin karena gini, Mas. Sahabat itu bisa menerima kita apa adanya kita tanpa kita harus menjadi orang lain dan mereka tuh sebetulnya kayak udah tahu gitu kekurangan dan kelebihan kita. That's why gue percaya sama mereka. Berarti bisa dibilang lo kenal kan? Berarti lo kenal sama dia kan? Lo bisa dibilang gitu kan? Lo ngerasa bahwa lo kenal Yes. sama sahabat lo ngerasa kenal sama pacar lo ngerasa kenal sama bos pokoknya gitu. Nah, tapi kenapa lo nggak kenal sama diri lo? Gitu. Oke. Okay. Jadi, berarti Insecure nggak sih? iya, berarti kan sebenarnya kuncinya karena lo nggak kenal sama diri lo sendiri. Gitu. Dan Mm-mm. momen-momen yang menekan lo itu yang pada saat itulah lo baru nyadar bahwa anjir gue nggak kenal diri gue siapa Okay. gitu. Nah, yang makin parah adalah pada saat lo mempelajari teknik public speaking dan segala macam itu, lo harus menyapu ruangan tatapan lo harus atur nafas lo, boro-boro nafas, boro-boro menyapu ruangan, gitu kan. Kalau bisa kaki lo udah lari duluan gitu kan keluar dari situ. Jadi disitulah sebenarnya lo baru nyadar bahwa lo nggak kenal sama diri lo sendiri pada saat lo di panggung. Kenapa? Karena orang Indonesia tidak terlatih untuk tampil di panggung. Secara budaya, kita Okay. dibentuk untuk sungkan, malu-malu, gitu. Kita tuh tidak pernah dilatih kalau spotlight itu ke lu, gitu. Paham ya? Mm-mm. Jadi, Jadi gitu ya kalau Mas, maksudnya karena kurang terlatih. kenapa Mbak? Karena kurang terlatih. Yes, karena lu kurang terlatih untuk menjadi diri sendiri. Karena lu kurang Oke.
memunculkan siapa diri lo sebenarnya. Gitu. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, Mas. Ini Ya. masih kaitannya sama presentasi gitu kan. Terus kemudian, gimana cara kita bisa mengenal diri kita sendiri sehingga kita tuh bisa memunculkan rasa pede dimanapun itu berada tanpa memandang, misalnya kalau tadi case-nya adalah karena gue kenal sahabat gue, karena kita saling kenal. Berarti kan kalau misalnya case-nya adalah ketika misalnya kita ngomong di depan banyak orang, which is dimana itu kayak kita nggak kenal sama orang-orang itu. Nah, kemudian bagaimana kita bisa kenal diri kita sendiri, explore diri kita, sehingga kita bisa tampil pede. Oke, pertama ya. Pertama, emang apa sih gunanya lu jadi diri sendiri di panggung? Emang akan membuat presentasi lo diterima? Itu satu. Emang iya? Iya kan? Kenapa harus jadi diri sendiri? Lo belajar gitu aja cukup kok tanpa harus jadi diri sendiri, misalnya gitu. Jadi pertanyaannya kenapa harus jadi diri sendiri? Ya kan? Iya. Kedua gitu. Emang kalau udah jadi diri sendiri, terus gimana? Gitu kan? Nah, maksud gue adalah gini. Kenapa, pertanyaannya gini deh, sama aja. Kenapa lu sekarang punya pacar? Lu mengiyakan pacar lo yang sekarang ini gitu. Atau lu mengiyakan dulu ya, dulu mungkin punya mantan kan lo, Sandi. Oke. Kenapa lu mengiyakan mantan lo itu gitu, sementara ngejar-ngejar lo banyak. Dari sekian banyak itu, mereka semua ngomongnya sama. I love you, aku cinta kamu, aku mau jadi pacar kamu. Semuanya sama. Betul ya? Tapi kenapa mantan lo itu yang lo pilih? Betul nggak? Betul. Nah, kenapa lo pilih mantan lo? Karena lo ngerasa kenal sama dia. Oke. Betul ya? Padahal semua message-nya sama. I love you, aku cinta kamu, aku mau jadi pacarmu. Sama tuh semua. Tapi kenapa lo milihnya yang mantan lo yang itu? Betul kan? Ya. Yeah. Nah, terus lo bilang, kenapa ya? Gue mau sama dia, kenapa ya? Kenapa gue bilang iya ya? Gak tahu deh, pokoknya asik aja deket sama dia. Betul nggak? Betul. Sama. Lo mau di presentasi, mau di meeting room, mau dimanapun itu, kunciannya sama. Yang diterima itu adalah orangnya, bukan idenya atau pesannya. Paham nggak? Number one, yang salah kaprah adalah biasanya lu ngerasa semuanya bahwa yang ditolak itu adalah isi presentasi lo. Padahal sebenarnya yang ditolak adalah siapa, Sandi? Lu, gue. Personalnya berarti. Iya, sekarang gini, gue tanya sama lo sekarang. Ya, kita tes lagi. Pelajaran apa yang paling lo inget sampai sekarang? Pelajaran ya, berarti sekolah dan kuliah. Ada nggak? Pelajaran. Ada. Apa? Gue yang paling inget adalah pelajaran tentang komunikasi dan radio broadcast. Apa? Karena suka aja sama gue suka di mata kuliah. Kalau kuliah, gue suka mata kuliah komunikasi sama radio broadcast. Oke, kenapa? Karena lo suka. Betul ya? Karena topiknya sangat menarik. Ya, topiknya sangat menarik. Tapi sekarang kalau gue tanya pelajaran SD, SMP, SMA, ada yang menarik nggak? Ada. Ada, ya kan? Apa? Yang masih nempel di otak lo? Yang masih nempel itu adalah sosiologi. Dan lo mikir banget kan untuk nginget-nginget apa yang masih nempel di otak lo? Iya. Betul ya? Nah, sekarang gue tanya sama lo sekarang. Guru atau dosen yang masih nempel banget di otak lo sampai sekarang? Dosen ada. Dosen ada. Kenapa? Ya kan? Jadi, dari sekian banyak dosen dan dari sekian banyak pelajaran mata kuliah, kenapa itu yang masih nempel? Berarti apa? Kenapa, Mas? Jadi gini, berarti yang masih nempel di otak lo itu adalah pelajaran atau mata kuliah yang dosen atau gurunya asik nggak? Asik. Iya, asik. Iya asik kan? banget. Ya. Jadi nggak salah pelajarannya kan? Iya, betul. Pelajarannya benar loh. Betul kan?
Nah, betul. dari sekian puluh tahun hidup lo yang dihabiskan untuk sekolah dan kuliah, yang lo ingat pelajarannya cuman segitu. Padahal lo tahu orang tua lo udah jual beli gunung hanya untuk itu, Ya. buat sekolah. Tapi nggak ada yang diingat sama kita pelajarannya. Kenapa? Sesimpel karena gurunya nggak asik. Ya. Ada dua yang nempel di otak lo kalau gue tanya soal siapa guru dan dosen yang nempel. Ada dua. Dosen sama guru yang nyebelin dan yang paling asik. Udah ini aja dua. Baru abis itu lo dengerin pelajarannya. Betul ya? Iya. Berarti selama ini kalau presentasi lo ditolak atau nggak diterima, ya kan? Itu yang nggak diterima atau ditolak, elunya apa isi presentasinya? Berarti kemungkinan besar sebetulnya bukan isi presentasinya, tapi dari sisi personalnya atau Iya, orangnya. kenapa? Terus kenapa lo pengen sama mantan Karena lo? mungkin karena ada sesuatu yang nggak nyaman dalam diri, ya kan? Atau Hmm, pembawaan yang nggak asik, aku ya. nggak bisa Hmm, nge-tension. yes, itu yang namanya sensasi, Oke. ya kan? Eh, Ya, itu yang namanya sensasi. Makanya kenapa cewek-cewek sukanya sama cowok yang cool, ya kan? Nggak banyak ngomong. Kalau di dunia public speaking nggak banyak ngomong nggak boleh. Tapi kenapa yang disukai justru yang nggak banyak ngomong? Betul nggak? betul. Karena penasaran Nah, sih, Mas. exactly, gitu loh maksudnya. Oke. Ya, jadi pertanyaannya adalah kalau udah gua kasih lihat siapa diri gue yang sebenarnya, pertanyaannya adalah diri gua keren apa nggak keren? Jadi satu tadi gue bilang apa? Yang ditolak apa? Yang ditolak adalah Atau diterima adalah pembawaannya, orangnya. orangnya. Iya, karena yang ngebawain siapa? Orangnya kan? Yes, betul. Iya, yang ngebawain orangnya. Yang kedua, ini dia nih. Ini kita karena nggak punya waktu banyak, jadi gue langsung aja bilang. Kita Yes, manusia oke, ya. Mas. Kita Ya, manusia. Manusia tuh bukan cari penting. Makanya pelajaran segala macam itu nggak ada yang lo inget. Pelajaran penting nggak? penting. Penting. Tapi nggak ada yang lo inget kan? Mm-mm. Kerjaan penting nggak? Penting banget. Penting banget. Oke, buat teman-teman yang kerja di kantor, eh, online meeting kemarin, karena hari Minggu kemarin mungkin ya, hari Sabtu kemarin, hari Jumat deh. Online meeting hari Jumat malam atau sore. Ada yang lo inget nggak ngomongin tentang apa? Belum tentu. Mm-mm. Penting kan? Penting. Penting. Tapi isi meetingnya lo tahu nggak detail apa? Enggak. Ya. Kecuali bosnya asik, kecuali teman-teman lo asik. Udah, gitu aja. Kecuali topiknya asik, topik yang dibawain sama teman-teman lo asik. Tapi Nah, selain itu, nggak keinget. Jadi, kerjaan lo penting? Yes. Meeting penting? Yes. Ada yang lo inget nggak? Jarang. Jarang yang lo inget. Ya kan? Sementara, ini selama masa pandemi ini nih, emang lo pada belajar online getol? Ada sih beberapa. Tapi yang lebih banyak adalah yang ngikutin seri di Netflix. Lebih banyak. Betul ya? betul. Betul. Kenapa coba? Penting nggak? Film-film itu penting nggak? Penting. Penting. Film-film itu penting nggak? Dibandingin meeting-meeting. Nggak penting film-film itu. Tapi seru. Iya. Ada yang penting sih, Mas, tergantung filmnya juga. Iya kan menurut lo penting. Itu menurut lo. Yang dokumenter, ya penting lah gitu kan. Tapi lebih kalau dibandingkan film ini sama meeting, penting mana? Om, lebih penting meeting. Iya, lo dibayar buat meeting. Tapi nggak lo ingat. Kenapa? Karena nggak asik. Sesimpel itu. Karena nggak asik, karena nggak seru, karena tidak memberikan sensasi. Jadi yang dimaksud dengan Oke. sensasi itu, gitu. Jadi kalau dibilang, ya gue pengen jadi diri gue apa adanya aja gitu. Tapi
diri lo itu sensasinya asik apa nggak asik ke orang. Yang kita cari adalah sensasi-sensasi yang asik, yang seru. Gitu. Ya, jadi satu adalah yang ditolak bukan, yang diterima bukan message-nya, tapi secara manusia kita nerima manusia lain dulu, baru kita akan dengerin message-nya. Yang kedua, secara manusia, naturalnya tuh kita sebenarnya memang cari yang seru, bukan yang penting. Jadi tantangan lo sebagai performer, sebagai pembicara adalah membuat segala sesuatu yang penting menjadi seru, menjadi sensasional. Sebelum inspirasional. Oke. Jadi itu sebetulnya ada tahapan-tahapannya ya, Mas, sampai akhirnya nama lo tuh bisa benar-benar dikenal sama banyak orang, dan akhirnya orang, apapun yang lo omongin pada akhirnya kayak orang-orang tuh bisa ngikutin dan bisa menerima semua isi pesan lo. Gitu ya, Mas ya? Yes. Oke, lanjut, Mas. Silakan pertanyaannya. Nah, buat teman-teman semua yang pengen nanya sama Mas Didi, boleh langsung bisa langsung tulis di kolom komentar. Jangan lupa tulis nama, kemudian asal dari mana, dan pertanyaannya. Jadi nanti mungkin di sekitar 15 menit atau 20 menit terakhir, nanti kita akan bacain pertanyaan-pertanyaannya. Nah, ini kita masih ngobrol-ngobrol nih. Tadi udah dijelasin terkait misalnya gimana sih misalnya cara kita membuat sensasi. Ternyata sebetulnya sensasi itu bisa dibawakan oleh seseorang atau misalnya oleh banyak orang, di mana seseorang ini tuh paham tentang karakter pembawaannya, paham sama audiensnya, terus asik pembawaannya, dan lain-lain. Nah, kemudian gini, Mas. Terus kalau misalnya, ini sekarang gue balik ya, Mas ya. Misalnya kalau tadi yang diterima adalah orangnya, bukan pesannya. Tapi kemudian, misalnya ternyata kita misalnya menemukan di luar sana ada orang yang kayaknya ngocol banget gitu, seru banget gitu. Jadi ternyata dari semua pesan yang dia sampaikan ketika presentasi, itu bisa dibilang hanya 20% yang berisi. 80% ya kayaknya kan bercanda. Atau ya pada akhirnya orang, ya gue suka sih pembawaan lo, tapi karena lo lucu, kayak komedian, tapi ternyata isi pesannya itu kurang dapet. Betul. Nah, itu gimana tuh, Mas? Berarti dia lebih cocok jadi komedian. Komedian aja kelasnya juga ada yang di bawah, ada yang di tengah, ada yang kelasnya Panji, gitu kan? Berarti emang dia cocoknya jadi komedian yang receh. Bisa jadi gitu. Berarti bukan nggak cocok jadi presentator, atau misalnya nggak cocok jadi seorang public speaker yang non-komedian. Kalau menurut gue gini, nanti lama-lama kalau lo dalemin banget ini, lo nanti akan ngerti topik yang lo banget itu apa. Bidang yang gue banget apa, bidang atau topik yang bikin gue ngerasa, gue asik banget di sini. Jadi gue nggak percaya kalau satu orang itu bisa menguasai semua topik. Nggak bisa. Kalau menurut gue, jadi gini, nggak semua orang bisa gini. Gue akan cocok untuk topik A misalnya. Lo kalau lihat ke belakang ada buku-buku gitu. Ini buku-buku, ada komik, ada marketing, ada tentang show segala macam ada di sini. Nah, gue akan oke nih untuk ngomongin hal yang kayak begini, untuk ngomongin pitching. Banyak nih buku kayak gitu. Ya. Tapi kalau lo dalemin ke Mas Didi, kalau soal keuangan lo bisa ngomong nggak? Ya gue nggak bisa. Gitu. Bisa, tapi nggak akan sedalam teman-teman kayak Akar dan segala macam. Gue nggak akan lebih jago gitu. Tapi kalau misalnya lo nanya yang soal-soal yang tadi, topik-topik gue yang tadi, wah gila, spot on. Gitu. Udah langsung natural bawaannya ya. Yoi, secara natural tadi yang lo bilang, secara insting, secara itu gue banget gitu. Jadi gue akan, oke tuh gitu. Okay. Nah, itu akan membantu lu speaking authentic. Kalau enggak, yang susah itu adalah nyari korelasi antara topik sama lu secara personal. Itu yang susah. Oke. Nah, sekarang gini, Mas. Kalau misalnya tadi ya, berarti udah terjawab nih ya. Berarti lo cocoknya jadi komedian. Berarti nggak bisa maksain juga ya, Mas ya. Kalau maksain berarti balik lagi ke basic, bahwa lo belum kenal diri lo tuh siapa, gitu. Yeah. Oke. Yeah.
ini berarti ada kaitannya ya, Mas. Kalau tadi, kalau barusan misalnya Mas Didi bilang, lo bilang bahwa gue nggak percaya bahwa satu orang bisa membawakan semua banyak topik gitu kan. Pasti lo akan bisa dibilang lo akan menemukan topik-topik yang terseleksi. Nah, kemudian berarti ada kaitannya ya sama personal branding. Speaking authentic berarti ada korelasinya dengan personal brand, kemudian yang tadi presentasi jadi diri sendiri. Nah, kemudian ini gimana nih Mas caranya kita, kalau tadi bagaimana kita tampil pede gitu kan. Terus kalau sekarang gimana caranya ketika misalnya kita gue udah punya pede nih, gue bisa nih menguasai panggung. Tapi bagaimana akhirnya orang juga bisa memberikan persepsi ke speaker tersebut bahwa oh iya, misalnya Mas Didi adalah CEO Impact Factory, di mana kalau lo ngomongin tentang komunikasi, marketing, bisnis, ya lo undangnya Mas Didi misalnya gitu. Nah, ini gimana cara explore konten atau memilih topik sesuai dengan kita banget? Mau nggak mau sih, kalau di sini lo bener-bener harus explore diri lo. Gue bisa ngomong kayak gini karena gue explore, semua gue coba. Gitu ya. Semua gue coba. Masak gue coba. Gue tahu bisa kalau keuangan tuh gue pasti akan muntah, karena gue di kuliah juga gue udah ngalamin itu gitu ya, namanya. Wah, gue muntah banget. Gue bisa cerita tentang muntahnya gue sama keuangan, itu gue bisa. Tapi bukan kejagoan gue tentang keuangan gitu. Paham nggak lo maksud gue? Gue bisa cerita pengalaman-pengalaman gue tentang gimana caranya bikin sebuah show di media yang keren tuh, gimana sampai akhirnya bisa kenal sama Panji, bisa ngejadiin apa ya, bisa dapat keberuntungan, kesempatan untuk bisa memproses bareng sama Bekti yang gitu-gitu. Cuman maksud gue pasti hal-hal yang gue bisa ceritain adalah hal-hal yang gue alami. Jadi ada sebuah proses, makanya orang ngomongnya pengalaman. Betul ya? Pengalaman. Yes. Jadi kalau lo nanya, gimana dong Mas caranya untuk bisa ngerti topik-topik apa yang kayaknya kita fasih di situ? Dalemin, dialamin. Nah, lo bisa cerita perjalanan lo ngedalamin itu. Jadi misalnya lo di kerjaan dapat topik gitu, lo presentasi topik ini ya. Gua pelajarin, ngobrol sama orang-orang ini, kalau perlu lo ngalamin prosesnya dari A sampai Z. Itu yang bisa lo ceritain menurut gua. Kacamata lo apa? Karena sebenarnya kalau misalnya topiknya marketing aja gitu ya, topik marketing. Lo cari buku-buku banyak lagi, lo tinggal googling juga berentet tuh soal marketing. Tapi audiens itu pengen marketing tapi dari kacamata lo. Dari apa yang udah lo alami dan rasakan tentang yang namanya marketing, gitu. Mereka haus akan pengalaman lo. Jadi yang berikutnya itu adalah dari pengalaman, nanti akhirnya ada cerita, ada story, gitu. Nah, gimana caranya membuat topik ini akhirnya menjadi story lu, genuine story lu. Gitu. Kenapa? Karena tadi orang butuh percaya sama orang. Caranya gimana? Bukan dari presentasi, tapi dari story. Jadi gimana cara ngerubah presentasi ini menjadi story? Paham ya? Oke. Jadi cerita lu iya. gitu. Mm-mm. Gitu Berarti sih. gini ya Mas, artinya memang kalau tadi Mas Didi bilang ada namanya sebuah proses. Ketika misalnya kita ingin memilih topik yang kita sukai, itu adalah kita harus ngedalemin dan memilih. Berarti bisa dibilang sebetulnya langkah awalnya adalah kita nyoba banyak hal dong Mas. Maksudnya, udah deh gue topik mana nih ya, kira semua topik deh gue coba gitu. Iya. Karena mungkin masih muda juga, millennials, jadi kadang suka langsung bilang, nggak suka gue gitu. Tapi lo belum dalemin. Pada saat lo udah nyobanya juga dengan mantap ya, pesan dari gue. Lo mantap cobain. Nah itu mau nggak mau lo akan ngerti. Kalau nggak enak, emang berarti nggak enak, ya udah jelas gitu. Tapi lo bener-bener udah nyobain total gitu, lo jadi ngerti banget gitu. Gue yakin almarhum Didi Kempot bisa ngomong kayak gitu karena dia pengalaman banget patah hati gitu. Jadi dia bisa dengan sangat natural ngomongin kayak gitu.
Jadi menurut gua yang paling resep yang paling mujarab dari zaman kuno sampai sekarang adalah ngalamin, cobain. Kalau di dunia startup ini namanya customer experience gitu. Benar-benar user experience-nya benar-benar di iniin gitu. Gitu. Nah, ini yang Oke. kita suka malas sebenarnya. Padahal dari jatuh bangunnya kita ngedalamin itu bisa jadi konten istilahnya yang bisa kita bawa ke panggung. Dan penonton jadi buy in our ideas. Kenapa? Karena kredibilitas kita dijamin karena kita udah ngalamin. Ini misalnya buat teman-teman yang Yes. mungkin di call center untuk telesales ya, misalnya. Mas mau dong pakai kartu kredit kita, misalnya gitu ya, pakai kartu kredit kita banyak banget fasilitasnya gini, bunga sekian, lebih bagus dari bank lain segala macam. Patahnya tuh gampang banget sebenarnya. Patahnya tuh suka diginin sama calon customer ya, cuma diginin, oke Mbak pakai nggak kalau gitu? Mbak pakai kartu kreditnya nggak? Patah udah, patah. Nah, orang-orang yang bisa menjual lebih banyak dan apa segala macam pasti udah pernah nyobain produknya. Gitu. Oke. Setuju. Paham ya? Berarti Jadi, pengalaman. gitu. Oke. Berarti pengalaman ini adalah langkah pertama yang dimana kita harus nyobain berkali-kali. Karena gini Mas, kalau kita ngomongin soal anak millennials zaman sekarang, karena mungkin digital udah jadi kebutuhan gitu ya Mas ya, maksudnya semua orang bisa explore dimanapun itu, bisa akses. Tapi yang jadi kekurangan mereka adalah gue nggak bicara semua ya Mas, tapi maksudnya mostly atau beberapa teman-teman yang millennials ini mereka tuh pengen sukses secara instan gitu. Artinya pengen terkenal secara instan. Nah, terkenal secara instan ini yang akhirnya membuat mereka tidak memiliki qualified yang baik gitu ya Mas ya. Karena itu tadi kayak ini nggak suka berhenti. Atau misalnya bekerja di satu perusahaan, terus kemudian nggak suka nih 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan berhenti dan segala macam. Berarti ini sudah tidak direkomendasikan. Dan pertanyaan selanjutnya adalah berapa lama proses yang dibutuhkan ketika misalnya kita mendalami satu topik. Kalau gue tanya sama lo nih Mas, gue balikin sama lo, Mas sendiri berproses itu seberapa lama ya? Gue tahu Mas Didi adalah seorang expert di bidang komunikasi, kemudian public speaking ya, terbukti. Seorang coach artis dulunya di Hard Rock FM. Makanya kalau teman-teman lagi dengerin sekarang nggak heran kan kalau suaranya Mas Didi tuh enak banget buat didengerin. Waduh. Oke. Berapa lama sih Mas? Pertanyaannya tuh ada 2. Yang pertama, berapa lama kemudian seseorang bisa menemukan titik kenyamanan ketika dia sudah merasa bahwa oke, gue pede dan this is my topic gitu. Terus kemudian yang kedua, lo sendiri mengalami pada akhirnya kayak oke, gue as a coach artist dan sekarang merambah lagi ke dunia korporat sebagai CEO Impact Factory. Itu kalau berdasarkan pengalaman lo menemukan titik tersebut itu pada proses yang berapa lama atau di tahun keberapa? Waduh. Jadi gini, perjalanan gue pertama di radio, terus gue ngerasa bahwa ide-ide gue kayaknya nggak cukup di radio doang, jadi gue pengen tertantang banget untuk bisa menurunkan ide-ide gue ke media yang lain, ya off air lah, ya TV lah, apa segala macam. Kesampaian waktu itu gue punya perusahaan yang tiba-tiba hanya dalam waktu sekitar 2 tahun bareng sama teman-teman gue, boomingnya cepet banget. Di situ gue yang jadi gue tuh waktu itu perusahaan namanya apa ya, perusahaannya gue sampai lupa, tapi jenisnya adalah House of Ideas. Jadi ide-ide yang bisa diterapkan di below the line sama apa namanya di atas line itu bisa kita lakuin gitu. Jadi nah ada satu titik di mana udah pokoknya gue itu in charge untuk sebuah project di Bali di depan GWK itu di GWK. Tamu-tamu yang datang itu adalah ini cerita ya, bukan maksud menyombong, tidak boleh menyombong karena ini puasa. Waktu itu kita mengalami dunia mengalami krisis kalau tidak salah. Terus
orang-orang kaya di seluruh dunia diprakarsai oleh si Rockefeller, orang kaya di Amerika itu, untuk ngumpulin orang-orang kaya seluruh dunia untuk bantu Asia terutama. Ini mesti gimana nih gitu. Jadi termasuk taipan-taipan di sini juga dikumpulin. Presiden kita waktu itu juga datang. Nah, yang kebagian untuk bikin konsepnya dari A sampai Z itu perusahaan gue. Nah, venue akhirnya tuh ada di GWK kalau nggak salah. Nah, di GWK itu, jadi gue kedapetan fasilitas banyak banget pokoknya, ya kan. Dari Ubud, gue dapet hotel yang gokil banget lah segala macam. Tapi ujung-ujungnya karena kerjaan itu semua nggak kepake. Gue harus nongkrongin site kan, gue harus nongkrongin tempat produksi, which is di GWK yang persiapannya bisa seminggu lebih. Panggung udah jadi di H-3, itu udah state of the art banget. Terus gue inget banget malam itu hujan badai dan gue harus sampai tidur di kolong meja buat candlelight dinner gitu ya, round table gitu, dan panggung itu rubuh. Wow. Kampret ya. Jadi gue di situ gue yang anjir. Sementara nih gue tuh pola kehidupan gue udah gini loh. Ada show di mana nanti balik ke Jakarta, nanti cuman presentasi atau brainstorming buat acara lagi klien gitu-gitu. Terus gue ngerasa gini, ini hidup gue bakal gini-gini aja ya, gitu ya. Gini-gini amat ya cari duit gitu kan. Akhirnya gue emang skill gue cuma bisa di bidang entertainment aja gitu, nggak bisa nyebrang ke dunia korporat dan bisa share gitu. Nah itu di situ tuh titik itu, di malam itu hujan badai, kilat bertalu-talu, gue melihat panggung gue rubuh. Nah di situ gue mulai mikir nggak mungkin lah bidang ilmu dari bidang yang entertainment ini nggak bisa kepake di bidang lain gitu. Barulah berapa tahun setelah itu kesempatan datang gitu, sehingga gue nyebrang ke dunia corporate. Terus akhirnya klien gue jadi berubah dari yang tadinya coach artis, gue sekarang jadi ya ada CEO pengambil keputusan, menteri gitu-gitu, tapi gue tanda tangan NDA, gue nggak bisa sebutin namanya siapa. Tapi ya gitu deh gitu. Jadi kalau lo nanya kapan tuh gitu, ya pengalaman demi pengalaman, lo nggak usah takut, nanti pasti ada momen di mana lo nyadar bahwa lo harus stick di bidang itu, apakah lo nyebrang apa gimana gitu. Terserah gitu. Tapi ya pastikan bahwa, jadi gini, ciri-cirinya adalah bidang itu atau topik itu membuat lo ngerasa keren banget. Itu berasa gitu di lo. Lo bisa ngerasain bahwa ini keren banget. Nah, itu more than just money segala macam gitu. Jadi lu akan ngerasain itu gitu. Jadi lu nggak usah takut bahwa ini udah bener apa enggak ya. Semakin lu nanya ini udah bener apa enggak, lu jadi nggak mantep di bidang itu, akhirnya lu nggak akan ngedapetin rasa yang seharusnya lu jadikan barometer untuk menentukan lu pengen terus di situ apa enggak. Gitu. Oke. Yang ketiga itu yaitu mau bener, mau salah ujungnya gitu ya, maksudnya prosesnya gitu. Yang penting lo harus melakukannya dengan mantap. Oke. Melakukan dengan mantap dan konsisten ya, Mas? Total aja pokoknya. Total. Total. Okay. Total. Ini kayaknya kalau boleh gue menerka-nerka ya, Mas. Lo dari mulai karir sampai lo sekarang. Halo, Mbak. Aduh. Halo, Mbak. Mbak Sandi, diulang, Mbak. Ya, oke. Mungkin kalau gue bisa menerka-nerka ya, Mas. Ini gue cuma nerka doang sih. Kalau Mas Didi ini dari mulai menentukan karir, kemudian akhirnya bisa sampai kayak sekarang ini, titiknya ada mungkin di atas 12 tahun? Ya, 12 tahun lah, kira-kira. 12 ya. Yeay, berarti benar. Ya. Itu merubah profesi jadi cenayang nih. Nggak, tapi gini. Okay. Tapi gini, ya, dulu tuh nggak dunia digital, dunia internet nggak secanggih sekarang ya, di mana orang bisa tukeran informasi cepat, sharing cepat, berbagi cepat. Jadi dulu tuh lo untuk cari mentor aja susah. Lo cari rumah yang isinya milenials kayak gini juga pasti susah gitu. Jadi harusnya sih perjalanan karir lo bisa lebih cepat. Gue punya temen, partner gue nih sekarang, dia dalam waktu 9 tahun, 10 tahun dia udah nyobain 9 profesi. 9 ya.
Oke. 9 profesi berbeda. Hanya demi untuk gue harus nemu nih gitu. Tapi dia total banget. Bahkan dia sampai masuk Indonesian Idol gitu ya, hanya untuk nyoba, emang gue bisa, gue idol bukannya jalannya gitu. Tapi ya dia cobain semua, tapi dengan total gitu. Gitu. Mm-mm. Jadi passionnya adalah mencari pekerjaan. Oke. Gitu. Jadi, balik lagi ke total ya Mas ya. Maksudnya totalitas dalam melakukan apapun. Ketika misalnya kita bisa menentukan topik apa yang sekiranya related dengan diri kita sendiri. Ya, Oke, ya. selanjutnya adalah sebelum abis ini gue mau nanya satu pertanyaan. Setelah gue nanya Hmm. satu pertanyaan, gue mau membacakan beberapa pertanyaan ya Mas, karena udah ada banyak yang masuk pertanyaan di kolom chat. Oke. Monggo. Balik lagi nih Mas ke speaking authentic gitu kan. Jadi sebetulnya lo bisa nggak sih kayak memberikan kita nih anak-anak milenial, karena mostly yang juga di sini tuh usianya di bawah 30 tahun. Tapi ada juga beberapa yang di atas 30 tahun. Oke, tips buat kita agar kita bisa menerapkan atau misalnya tips speaking authentic tuh kayak gimana sih menemukan cara dengan gaya khasnya kita. Silakan Mas berbagi tips untuk kita semua. Ini dia nih, yang susah nih. Bentar ya. Gue pengen share screen. Oke, mau share screen ini ya tentang pertanyaan yang barusan gue ajukan. So, buat teman-teman yang ingin bertanya sama Mas Didi, bisa juga, jadi bertanya misalnya tentang speaking authentic atau misalnya tentang presentasi diri sendiri, silakan langsung tulis di kolom komentar, jangan lupa nama, terus kemudian ada di mana dan pertanyaannya. Oke. Ini nih, satu tips yang pengen gue bagi sama lu. Mas Riki juga ada. Bentar. Mana sih? Karena ngobrol sama Mas Didi ini sebetulnya nggak cukup 1 jam 2 jam ya. Kita bisa kulik banyak informasi, bisa kulik banyak wawasan. Dan gue di sini pun juga belajar banyak hal gitu. Tentang speaking authentic, menjadi diri sendiri, dan lain-lain. Kelihatan nggak nih screen gue? Ya, kelihatan. Oke, number 1. Kalau lo tampil, it's hard to face the problem. Camkan di otak lo ya. It's hard to face the problem if the problem is your face. Oke. Artinya adalah gue males ngadepin orang yang mukanya nggak sedep. Oke. Oke, bener nggak? Yes. Makanya lo nggak suka sama dosen lo, sama guru lo, karena mukanya nggak sedep. Senyum aja nggak gitu. Datang-datang udah mukanya lipat 3 gitu kan, terus buka halaman sekian gitu. Ngapain gitu. Gue males tuh dealing sama orang kayak gitu. As audience, gue pasti males dealing sama orang kayak gitu. Jadi pertama, tipsnya adalah speaking authentic tuh kayak apa? Tunjukkan perasaan yang lo pilih pada saat manggung lewat muka lo. Perasaan yang lo pilih ya, bukan yang lo rasain. Karena kalau waktu lo manggung, pasti perasaan yang muncul adalah takut. Betul nggak? Betul. Perasaan yang muncul adalah grogi. Betul nggak? Betul. Nah, kalau lo nunjukin muka grogi, lo tes dulu deh. Kalau lo nunjukin muka grogi lo, orang seneng nggak? Orang nyaman nggak? Karena ada orang yang ngeliat muka grogi jadi nggak asik, tapi ada juga yang ngeliat muka orang itu grogi jadi lucu atau jadi apa gitu. Itu juga, karena ini sensasi ya, beda. Persepsi, it's totally different thing, bukan benar atau salah. Jadi benar-benar soal persepsi. Gitu. Paham ya? Nah, sekarang berikutnya, kenapa muka menjadi penting? Karena ini. Kita itu secara orang Indonesia, masalahnya ada di 3 hal ini. Terutama yang terakhir. Betul ya? Iya. Sungken. Jadi lo udah ngerti bahwa audience lo itu dosen. Wah, berarti dia lebih pinter. Tuh yang kata otak lo gitu. Oh, berarti dia lebih pinter. Wah, kacau. PD lo ciut. Wah, lo akan presentasi sama bos pemilik perusahaan. Wah, anjir, dia berarti lebih kaya dari gue.
PD lu makin ciut. Ya kan? Kacau tuh. Sungken udah. Sekarang gue tanya sama lu, arti sungken apa sih? Nggak enak ya, nggak Ya. enakan. Kenapa? Takut mendapatkan pesan yang negatif dari orang lain mungkin. Iya, padahal kan belum kejadian. Iya. Terus kenapa? Gitu. Ini Oke. nih, ini sungken ini nih yang jadi masalah buat bangsa kita. Kita dibentuk sama sungken sama sopan totally different thing ya. Sopan lo harus, tapi sungken ini masalah. Karena akhirnya membuat lo yang harusnya mengungkapkan ide-ide keren jadi nggak keluar. Gitu. Ya. Ya. Oke. Dan untuk bisa ngedefrak itu semua sebelum lo maju ke atas panggung lo, bagusnya sebenarnya lo latihan yang namanya ini, Bo. Body over mind. Oke. Ya. Jadi lo akan ngelihat bahwa nih kalau kata si siapa namanya, kalau kata si Amy Cuddy, seorang psikolog dari Harvard Business School, dia bilang bahwa your body language itu membentuk siapa diri lo. Jadi bukan sebaliknya. Jadi kalau ini gue ngomong konteksnya sebagai lo yang mau manggung ya. Kalau lo yang biasa aja sih ya udah deh gitu. Tapi kalau lo pengen manggung ya, pastikan sebelum lo masuk, lo ke kamar mandi dulu atau ke kalau ada kaca lo bisa lihat di situ, dan lo kalau bisa melakukan ini yang istilahnya namanya Wonder Woman pose. Ya, kayak profile picture lo tuh Sandi itu kayak gitulah kurang lebih ya. Lo ngelihat, lo melakukan itu. Jadi ini susah sih diperagakan, tapi lo melakukan gerakan-gerakan yang menunjukkan seolah-olah lo tuh keren. Jadi gitu. Karena kalau ditanya profesi apa yang paling dibilang berani gitu dan siap diterjunkan di medan apapun di negara ini, profesi apa? Apa, San? Halo, kenapa? Profesi apa yang paling cepat untuk diterjunkan di bidang apapun, di medan yang kayak apapun, itu profesi apa? Profesi apa ya? Mungkin profesi yang langsung diterjunkan ya. Ini ada bencana alam tuh kemarin misalnya di mana? Di Manado gitu kan. Atau meletusnya gunung Merapi gitu. Mungkin Pekerjaan. Apa? pekerjaan kurir ya? Tentara. Apa? Tentara. Oh, tentara, oke. Bener ya? Kok kurir Tentara. sih? Ih, Oke. bener sih, tapi dia hari ke-7 baru bisa dikirim ke situ. Gitu. Ya. Jadi apa namanya, kalau menurut gua itu sih yang apa namanya yang apa itu yang menurut gua bagus untuk dilatih, yang namanya body over mind. Paham ya? Gitu. Jadi gimana caranya supaya badan lo itu memberikan sensasi seperti apa yang lo inginkan. Tentara itu pada saat masuk barak pertama kali dilatih, mereka bukan langsung latihan perang, ya kan? Ya. Mereka nggak langsung berani. Yang dilatih pertama kali apa? Mentalnya, fisiknya. Dengan cara Latihan. baris berbaris. Ya. Iya, baris berbaris itu yang membuat mereka berani, bukan sebaliknya. Paham ya? Ya. Nah, jadi lo sebelum maju ke presentasi, pengen menunjukkan otentik lo yang keren itu, ya udah, badan lo benar-benar dibikin supaya lo sekeren itu. Nanti di dalam akan muncul tuh, anjing gue keren juga ya, gitu. Gitu sih sebenarnya kalau lo mau tahu. Oke. Itu prolog lah, itu pembukaan lah. Kalau yang kesana-sananya banyak lagi.
Tapi yang pasti itu dulu kalau lo memang pengen gitu. Body language-nya, kemudian terus latihan, dan tentunya harus banyak explore biar kita jadi semakin tahu dan semakin mengenal diri kita. Dan tentunya kita juga bisa menerapkan speaking autentik berdasarkan diri kita sendiri, gitu ya Mas ya? Ya. So, di sini ada beberapa pertanyaan, Mas. Sudah banyak banget. Di sini aku bakal bacain. Yang pertama, ini dari Yesi di Bekasi. Hai, Yesi. Halo, Kak. Gimana sih cara mendeliver suatu campaign atau message ke audiens yang usianya lebih tua dari kita? Misalnya, sebagai contoh, saya mau menggerakkan isu-isu lingkungan ke ibu-ibu komplek, yang mana usianya pasti lebih tua dong daripada saya dibandingkan teman-teman saya yang proses delivernya bisa jauh lebih cocok. Monggo, Mas Didi, langsung dijawab. Yang mana nih? Yang Mbak Yesi dari Bekasi tentang cara deliver suatu campaign atau deliver message ke audiens yang usianya lebih tua daripada kita. Sopan yang pertama, karena ini ibu-ibu ya dan bapak-bapak yang lebih tua, ya kan? Ngomonginnya mesti sopan. Yang kedua, mesti pelan-pelan. Oke. Yang ketiga, kalau pengen menyentuh hatinya, lo harus menempatkan diri lo jadi apa ya? Menempatkan diri lo jadi anaknya dia. jangan sok tahu justru. Ini adalah orang-orang yang sudah punya pengalaman banyak, punya asam garam banyak, hidup banyak. Jadi jangan lo lawan di situ. Justru menurut gua lo dengar dulu cerita-cerita mereka. Dari situ lo akan bisa dapat mapping nih orang-orangnya gimana, baru lo bisa masuk dengan campaign lo seperti apa. Karena yang harus lo cari pertama kali itu adalah lo harus tahu mimpi-mimpinya mereka apa, pain-nya mereka apa, cita-cita mereka apa. Nanti lo bisa hubungkan sama campaign lo. Jadi lo nggak bisa langsung ngomongin tentang campaign, nggak mungkin bisa. Jadi memang kita harus tahu dulu, balik lagi berarti kita tahu karakter si audiens yang akan kita tuju ya Mas ya. Misalnya kalau orang yang lebih tua, nggak bisa juga tiba-tiba kita langsung ngasih perintah atau misalnya menggurui. Nggak bisa. Apalagi orang tua digurui pasti nggak suka. Jadi bahkan menurut gue bukan karakter penonton ya, tapi gue lebih seneng cerita-ceritanya dia gitu. Jadi gue ngerti ini orang udah ngalamin apa aja gitu. Kalau gue jadi lo yang siapa tadi Mbak Yesi. Mbak Yesi, gue Yes. akan jadi ngerti, kebayang gitu. Jadi ada empati, ada koneksi. Nah baru di situ lo jadi kebayang kayak lo ngobrol sama orang tua lo aja, sama bapak lo gitu, untuk meyakinkan dia bahwa ini begini lo, nanti begini lo, begini gitu. Oke. Itu sih. Tadi Mbak Yesi udah kejawab ya. Yang pertama adalah kita harus sopan. Itu udah paling pertama banget ya. Karena ini kita sama orang yang lebih tua, sopan. Terus Yes. kita menjadi pendengar yang baik dulu. Baru setelah itu ketika kita tahu permasalahannya apa dan segala macam, kita baru masuk ke campaign kita tentunya dengan bahasa-bahasa yang sopan, yang mudah dimengerti, dan lain-lain gitu. Oke, selanjutnya di sini ada pertanyaan dari Syauki di Jakarta. Selamat siang, Mas Dita. Menarik banget nih. Saya Mas Dita, iya sih, bener juga kalau nama gue Mudita, bener sih. Ya. Soalnya ya kan, jadi disingkat akronim sendiri. Oke. Soal Ibu Dita, menarik banget nih Mas materi tentang public speaking kali ini. Tapi permasalahan dasar gue yaitu setiap ngomong atau meeting masih banyak banget mereka yang nggak paham omongan gue. Pada akhir setiap obrolan selalu gue akhiri dengan kalimat, paham nggak, Rek? Iki arek-arek paham apa enggak gitu kan? Paham nggak teman-teman gitu? Kira-kira ada tips nggak sih Mas untuk masalah ini supaya setiap meeting bahasanya mudah dipahami? Lo bisa googling ya, terus lo cari gitu gimana caranya supaya ngomong jelas. Dan ini biasanya ada teknik-teknik yang dipakai sama para penyanyi untuk olah vokal. Lo bisa latihan itu sih supaya ngomong lo jelas, artikulasinya jelas, vokalnya jelas gitu-gitu. Itu emang harus latihan sih supaya terdengarnya enak lah. Ini mau nggak mau kita harus belajar public speaking sedikit. Jadi menurut gue lo juga harus latihan itu gitu. Kadang kan kita suka gitu ya ngomong cepat gitu, padahal kecepetan gitu, dipikir orang ngerti apa yang kita omongin, padahal enggak.
Tapi kalau emang masalahnya adalah lo kecepatan, nggak jelas, pada saat lagi ngomong dan lo nyadar, pesan gua, tips dari gua adalah berhenti. Satu, berhenti, atur muke. Paham ya? Atur muke. Tadi tuh yang it's hard to face the problem. If the problem is your face, atur muke. Gitu. Ya. Gitu Nah, itu sih. tadi yang pertanyaan dari Mas Syauki sudah terjawab, yaitu berarti harus tahu dulu nih akar permasalahannya di mana, nggak jelasnya di mana. Kalau misalnya ngomongnya kecepatan, mungkin speednya bisa diperlambat, atau misalnya gini kali ya Mas, misalnya membahas, misalnya dalam satu meeting ada 10 topik gitu kan, nah 10-10-nya langsung dijabarin, tapi mungkin 2 dulu, terus kemudian buka sesi Q&A, atau misalnya ada yang nggak paham nggak dari sini. Jadi ngebangun interaksi gitu ya Mas ya? Bisa, tapi biasanya ngomong nggak jelas ini sebenarnya karena apa yang lo pikirin nggak jelas. Oke. Jadi pada saat lagi ngomong, otak kita berisik gitu. Jadi apa yang terjadi di perbincangan yang terjadi di dalam otak itu kita omongin gitu keluar. Nah, itu kan kacau ya. Maksudnya lo audience dengerin lo juga pasti kacau. Jadi makanya tadi menurut gua yang paling bagus dilakukan pada saat lagi di panggung adalah berhenti, atur muke. Kenapa atur muke? Karena muke lo yang akan memberikan komando ke otak dan ngasih tahu bahwa you are okay, santai, nggak apa-apa, lo asik. Dari situ lo baru bisa nafas. Jadi bukan lo mikir santai terus otak lo gimana-gimana, karena otak lo nggak bisa ngapa-ngapain. Yes. Gitu. Yes. Oke. Atur muke, jangan lupa. Iya. Atur mukanya, ekspresinya, mimiknya gitu ya. Dan kalau perlu nanti bisa belajar basic-basic tentang public speaking. Oke, next kita akan ke Pekanbaru. Dari Jakarta kita ke Pekanbaru, ada Wawan di Pekanbaru. Mas Didi, gimana sih cara presentasi kita bisa impactful di menit-menit pertama dan audiens bisa merasa bahwa wah ini keren banget gitu. Silakan Mas. Mas Wawan. Bener banget. Jadi kalau misalnya dibagi gitu ya, struktur presentasi lo dibagi jadi 3, opening, isi, sama akhir. Yang paling crucial emang opening. Jadi kalau lo di opening udah kacau gitu ya, udah kalah, itu udah bisa dibilang lo kalah perang. Jadi menurut lo melakukan segala macam cara untuk orang tertarik, tercuri perhatiannya sama lo dalam waktu yang sangat singkat. Ya, contoh, tuh, itu kan menarik perhatian ya. Nah, tuh. Hey, selamat siang Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian. Piye kabare? Nah, itu menarik perhatian. Lo muncul dengan kopi gitu ya, bukan dalam bulan puasa, lo muncul dengan kopi terus gimana, udah pada ngopi, itu menarik perhatian. Gitu. Jadi kalau kalau di bahasa radionya itu apa Mas? Awalannya itu apa? Punchline ya? Bukan, kalau punchline terakhir, jadi kayak klimaks gitu. Kalau ini, kalau di depan itu sebenarnya ya lo harus punya strong opening. Oke, strong opening ya. Jadi harus tahu value-nya tuh apa, gimana caranya, terus ngelihat pesertanya dulu ekspresinya kayak gimana gitu ya, Mas? Iya, jadi lo benar-benar menarik perhatian penonton. Jadi lo pakai baju apa, itu menarik perhatian penonton. Itu sensasi. Itu menciptakan sensasi. Rambut lo belah pinggir apa enggak, itu menciptakan sensasi. Ini aja nih gue dari tadi sangat keganggu dengan sensasi yang akan ditimbulkan kalau lightingnya mengarah ke jidat gue terus nih. Ini sensasinya kan nggak asik nih. Gitu. Oke. Iya kan? Karena cuma gara-gara lighting doang. Nah, sensasi ini yang akan menciptakan persepsi di awal. Pada saat lo belum ngomong aja, itu sudah menciptakan persepsi. Di situ penonton udah memutuskan mau dengerin lo apa enggak. Jadi, pada saat penonton ngelihat lo, mereka tuh akan menyerap semua tentang lo, dan mereka akan punya persepsi yang membuat penonton lo memutuskan untuk mendengarkan lo apa enggak. Gitu. Jadi makanya tadi gue bilang, pay attention sama muke lo, pay attention sama body language lo. Pada saat masuk, lo mantap apa enggak mantap. Muke lo, muke kredibel atau enggak. Wah, itu udah crucial banget. Itu adalah opening. Jadi jangan lo pikir opening itu pada saat
Assalamualaikum, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Itu bukan opening. Opening itu dari sejak pertama lo kelihatan sama penonton. Bahkan dari sebelum keluar panggung berarti. Artinya Bahkan, ketika kita misalnya nih ketika kita jalan, misalnya kita panggilkan, ini dia Mas Didi Mudita. iya, Berjalan kan belum mulai opening. Berarti iya. dimulai dari itu juga ya Mas ya? Iya, iya. Makanya kalau lo perhatiin kan kayak artis-artis atau MC-MC gitu kalau dipanggil dari panggung, pinggir panggung tuh kayaknya lari gitu, apa-apa. Waktu Iya. Pak Jokowi dulu, waktu kampanye kan dia lari tuh. Yes, betul. Apa coba persepsi? Wih, gokil gitu. Energik gitu. Gokil nih gitu. Gitu sih yang pengen dilihatin. Nah, pada saat itu langsung, oke, gue siap untuk mendengarkan apa yang bakal lo omongin. Gitu. Oke. Nah, sebelum kita ke pertanyaan selanjutnya, Mas, di sini Mas Didi bisa ngelihat ya audiens semuanya. Buat teman-teman yang kameranya dinyalain, oke, buat teman-teman yang boleh kameranya dinyalain. Nah, sekarang kita pengen lihat ini karena kita ada waktu sekitar kurang lebih 10 menit lagi sebelum aku menjawab sebelum aku membacakan beberapa pertanyaan. Kali ini karena semua mic-nya kan nggak bisa diaktifin, tapi kita bisa belajar ekspresi kan dari tadi Mas Didi bilang muke jangan lupa nih mukanya dijaga ya dengan amat sangat baik gitu. Nah, berarti sekarang teman-teman boleh videonya diaktifin. Sekarang coba praktek. Ini kita boleh sedikit praktek ya Mas Didi ya. Boleh, boleh. Misalnya prakteknya kayak gini. Kalau dari Mas Didi ada nggak? Ini kan teman-teman mic-nya nggak bisa dinyalain nih. Mas Didi boleh ngasih satu challenge aja yang dimana Mas Didi bisa melihat dari ekspresi muka mereka semua. Misalnya Gimana di ya? OPI, ya kan, bikin Eh, strong speaking authentic. Oke, kalau gue lebih ngelihat ini. Muke riang lo aja, muke senyum lo. Nah, ini muke kredibel. Karena orang pertama kali bakal ngelihat lo kredibel apa enggak, sorry itu sih emang dari muke sih. Gitu. Jadi, gue suka tuh ada muke yang udah mulai nongol. Bagus, Mas. Kayak gitu tuh. Coba Nah, kita hitung ya. mundur, Mas ya. Iya, Satu, ya. dua, tiga, dua, satu. Silakan coba yang videonya diaktifkan. Boleh kasih ekspresi semenarik mungkin ya, Mas ya? Yoi. Nah, kasih ekspresi semenarik mungkin. Coba mana ekspresinya nih kayaknya lucu ya ekspresinya ada yang malu-malu, ada yang kayaknya menahan dahaga, haus dan lapar. Tenang ya teman-teman, buka puasa sesaat lagi ya. Oke, ada Mbak yang Betty. Bagus tuh, Mbak Betty. Ya, coba ya, Mas ya. kalau dari semua ekspresi di sini kira-kira kalau misalnya gue minta tolong Mas Didi untuk Ah, ah, 3 orang ekspresi ah. yang paling menarik, Oke, yang paling autentik. oke. Siapa nih Satu, Mas? oke. Ntar ya, gue lihat-lihat dulu ya. Oh, ini banyak loh. Pilih 3 terbaik atau tiga Waduh. tiga orang yang ekspresinya paling lucu banget. Henry, lo nyimeng. Bagus, Henry. Mantap. Aduh, Mbak Rahma. Oke. Oke, siapa lagi Mas? Satu lagi. Mantap. Oke, bentar ya. Ini gue cari dulu nih. Mas Febrian Diki. Asik tuh, Mas Febrian. Ya kan? Cool-cool gitu ya, Mas. Oke. Oke, kalau gitu satu lagi dari perempuan Mas. Iya, 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 iya. Bentar, bentar. Gue lihat dulu ya. Yes. Oke, berikan ekspresimu semenarik mungkin karena kita sedang belajar tentang speaking authentic, presentasi jadi diri sendiri dan keluarkan sensasimu teman-teman. Nah, So, sini kita belajar bareng sama Mas Didi. Mbak Rahma, Satu. lo kasihan banget sih Mbak Rahma muka lo. Nah, gitu dong. Muka lo ngenes banget. Oke, Mas Didi. Oke, teman-teman, terima kasih Ya, ya Mbak. semuanya udah ikutan. Ini praktek tentang gimana cara kita mengekspresikan wajah kita. So, ini ada 2 menit terakhir. Mungkin satu pertanyaan aja ya, Mas. Sorry banget ya, teman-teman, tidak bisa dibacakan semua pertanyaannya karena waktunya sangat terbatas. So, terakhir ini dari Devi di Surabaya. Apa orang yang cenderung tidak banyak bicara atau introvert bisa membuat sensasi dan atau hanya karakter ekstrovert saja yang bisa membuat sensasi? Silakan Mas Didi. Orang nggak bisa ngelucu, jangan lo paksa ngelucu. Intinya gitu. Yap. Itu namanya jadi nggak otentik. Gue setuju kalau lo nggak... Gue introvert orangnya.
gue nggak ekstrovert, gue introvert. Tapi lo bisa belajar untuk, jadi gini, lo nggak ada yang jelek dan bagus tentang diri lo. Ini bukan tentang benar dan salah. Kalau ini bagaimana cara lo menciptakan persepsi. Persepsi itu datangnya dari sensasi. Tapi kita nggak boleh bohong. Jadi semua itu udah ada di dalam diri lo gitu. Jadi lo diem, lo dengerin dalamnya gitu ya, istilahnya gitu ya. Lo lihat diri lo sebenarnya kayak apa. Terus lo pikir apakah values ini, apakah cerita lo ini, apakah prinsip-prinsip lo ini, apakah karakter lo yang itu pantas untuk dibawa ke panggung. Nah, itu nggak akan pernah kita bisa tahu selama lo belum nyoba. Oke. Nah, itu ya. Jadi ini bukan ini kalau ngomongin tentang speaking authentic, ini bukan ngebahas tentang introvert atau extrovert ya, Mas ya. Karena Bukan. sebetulnya nggak ngaruh gitu. Mau introvert, mau extrovert, mau apapun, sebetulnya semua orang bisa menemukan orisinalnya atau menerapkan tentang speaking authentic ini. Jadi tergantung, balik lagi, latihan, cari tahu, dan lain-lain. So, teman-teman. Gue tambahin ya. Ya, boleh. Jadi gini, kita bisa ekstrovert, kita bisa introvert, tapi lo harus mikirnya gini, kesempatan itu udah ada. Nah, lo mau pakai apa enggak, itu kan balik lagi ke lo. Lo pengen nggak manggung juga nggak apa-apa, lo nggak pengen presentasi juga nggak apa-apa. Tapi kesempatan untuk ketemu orang yang mungkin bisa mengubah jalan hidup lo ada. Dan untuk itu misalnya lo harus panggung, dan lo harus presentasi, dan lo harus menerangkan sesuatu dan ngejelasin sesuatu. Nah, itu sayang kalau itu nggak dipakai menurut gue. Jadi, karena bisa jadi itu yang bakal bisa ngerubah hidup lo. Jadi, kenapa nggak lo pakai kesempatan itu? Terlepas dari lo introvert atau extrovert, menurut gue nggak masalah sih. Gitu. Nggak masalah ya. So, teman-teman boleh kasih reaction untuk Mas Didi. Mas Didi kasih reaction. Monggo Mas Didi, maksudnya teman-teman. Jadi boleh juga kasih reactionnya untuk teman-teman ya. Jadi kalau tadi teman-teman ngasih reaction, Mas Didi boleh kasih reactionnya untuk teman-teman ya. Aku juga gue langsung aja, lo semua keren gitu. Oke, nice ya. Oke, thank you banget nih Mas Didi, by the way, sudah berbagi tentang speaking authentic, presentasi jadi diri sendiri, dan membuat sensasi. Jadi sebetulnya teman-teman, tentang hal yang presentasi yang nggak diterima sama orang-orang tuh apa sih? Bukan pesannya, tapi yang pertama adalah tadi orangnya, terus kemudian bagaimana karakter pembawaannya, asik apa enggak, dan menjadi sensasi adalah bagaimana kita bisa menjadi asik untuk orang lain. Mantap ya diskusinya, iya dong, karena kita menghadirkan langsung coach artis yang ada di sini. Oke, berarti challenge-nya Mas Didi selanjutnya adalah bagaimana menjadikan saya moderator jadi artis, enggak ya? Oke, thank you banget Mas, seru banget. Aku juga senang ya bisa ngobrol sama Mas Didi. Ini juga ada dari Fauzi Norwenda. Thank you, obrolan yang sangat berkualitas dan insightful. Dan tentunya teman-teman yang luar biasa, Rumah Millennials juga yang sudah memberikan wadah untuk kita bisa akhirnya bersilaturahmi dengan banyak orang di sini. Dan satu lagi deh Mas, satu pertanyaan kali ini dari gue. Menurut lo Mas, di masa pandemi COVID-19 ini, pertanyaannya adalah, buat mereka yang ingin belajar public speaking, improve tentang speaking autentiknya, kira-kira bisa atau nggak bisa? Bisa. Satu, di rumah lo banyak kaca, ya kan? Lo bikin video. Banyak banget cerita yang ada di sekeliling rumah lo, dan lo bisa videoin apa yang lo temuin, lo tumpahkan apa yang lo pikirkan dan yang lo rasakan. Mungkin kalau bisa berguna buat orang, lo bisa upload video itu sebenarnya sebuah latihan yang bagus banget sih. Jadi kondisi pandemi ini bukan salah satu penghalang untuk kita bisa improve diri kita sendiri ya Mas ya, berarti ya? Kalau di Impact Factor ini, di kita nih, filosofinya adalah bahwa sebelum kita kenal kantor, sebelum kita kenal sekolah, kita tumbuh dari rumah. Jadi seharusnya lo ada di rumah bukan membuat lo terperangkap, tapi membuat lo tumbuh. Jadi seharusnya sih bisa membuat lo nanti tumbuh menjadi lo yang lebih keren pada saat ini semua udah berakhir. Oke, bener banget, setuju banget. Siapa tahu dengan masa pandemi COVID yang misalnya udah selesai gitu kan, kita semua bisa bebas berekspresi di luar, dan ternyata kita tiba-tiba langsung yang keren banget, karena selama
2 bulan di rumah ini kita bisa latihan terus-menerus. Oke deh, kalau gitu teman-teman semua boleh videonya diaktifin karena kita pengen foto. Foto ini adalah menjadi kenangan terindah ya. Jadi kalau kalian bisa ada mantan terindah, di obrolan inspirasi dari rumah ini kita ada kenangan terindah bersama Mas Didi ya. Oke, so videonya boleh diaktifin semuanya, kita mau foto bareng. Sekali lagi, berikan ekspresi terbaikmu. Berikan ekspresi terbaikmu. Oke, so kita akan hitung 1, 2, dan 3. Nanti teman-teman berekspresi. Oke? Yuk kita bareng-bareng. Semuanya? Belum. Belum. Sebentar aku hitung dulu. Ini udah maksimal nih. Oke, 1, 2, 3. Oke, nice. Sekali lagi kita dibantu sama tim bidang public speaking yang lain untuk foto. Berikan ekspresi terbaikmu teman-teman semuanya. 3, 2, 1. Oke, nice. Sekali lagi kasih tepuk tangan. Boleh tepuk tangan virtual, boleh tepuk tangan langsung di video kayak gini ya. Oke, dan semuanya selamat menjalankan ibadah puasa. Terima kasih Mas Didi sekali lagi. Semoga ilmunya bermanfaat, bisa teraplikasikan dengan baik. Dan tentunya saya Sandika selaku moderator kali ini mohon undur diri. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. And don't forget to follow @rumah.millennials dan juga jangan lupa untuk follow Instagramnya Mas Didi Mudita. Betul ya? @didimudita. Ya, betul sekali. Didi Mudita, dan jangan lupa juga boleh banget yang mau follow sama aku, temenan, @sandika_dewi. Sekalian promosi. So, thank you, Rumah Millennials. Kita akan bertemu di lain kesempatan. Bye-bye. Selamat menjalankan ibadah puasa.